Shalom alaihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 Juli 2024. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara-saudaraku yang terkasih bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah penabur yang setia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 4 sampai dengan 10 dan Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam regi kemarin saudara, kita semua disampaikan kalau kita ini adalah anggota kerajaan sorga, saudara-saudara Yesus. Maka saudara yang terkasih, kita harus menunjukkan kepedulian dan rasa kasih serta ketaatan dalam melaksanakan kehendak Allah di bumi ini saudara. Dan kita juga bisa menunjukkan sebagai anggota keluarga Allah melalui keteladanan hidup yang sesuai firman Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga maupun dalam persekutuan orang-orang yang percaya serta di dalam masyarakat. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita dapat melakukannya semua itu? Kita harus dapat belajar dari firman Tuhan, mendengar, memahami, merenungkan, atau menyimak, memperhatikan setiap renungan-renungan atau homili yang ditaburkan kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menerimanya? Saudaraku yang terkasih, hati kita ini saudara bagaikan tanah yang siap menerima benih-benih, yaitu firman yang ditaburkan. Namun saudara, hati setiap manusia tak sama. Yesus menggambarkan 4 karakter manusia saat ditaburkan benih yang mana menyoroti tentang kehidupan kita sehari-hari secara khusus bagi mereka yang mendengarkannya. Yesus memberi perumpamaan hati kita bagaikan tanah di mana benih-benih tersebut ditaburkan saudara, yang akan jatuh ke pinggir jalan, ke tanah yang berbatu-batu, ke tengah semak duri dan di tanah yang baik. Di 3 tempat yang pertama inilah, yaitu di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu dan semak duri, benih itu saudara tidak mendatangkan hasil. Tetapi saudara, benih yang ditabur di tanah yang baik menghasilkan buah yang banyak. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Mengapa hal itu terjadi? Apakah penaburnya berbeda-beda? Tidak, saudara. Penabur di 4 tempat itu adalah satu orang yang sama. Kita lihat di dalam Matius 13 ayat 1. Apakah benihnya yang berbeda? Tidak juga, saudara. Benih yang ditabur itu semua sama, yaitu firman Allah ditaburkan pada saat bersamaan. Kita dapat lihat di dalam Matius 13 ayat 19a, 20a, 22a, dan 23a. Bila penaburnya sama dan benihnya sama, lalu apa yang membuat perbedaan ini? Kesuburan tanah, saudara. Faktor kesuburan tanah merupakan faktor penentu yang sangat penting. Dan Tuhan Yesus menyebutnya sebagai tanah yang baik. Matius 13 ayat 8. Dikatakan oleh Yesus Tuhan kita, jika benih yang dijatuhkan ke tanah yang baik, yang subur, maka akan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 8. Pertanyaan selanjutnya saudara,
bagaimana dapat menjadi tanah yang baik dan subur ini? Pertama, saudara, yang harus kita ingat, saudara, dan ini dikatakan oleh Yesus sang baginda kita, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Kita mau mendengarkan setiap renungan atau homil yang disampaikan, saudara. Bukannya dengan kesibukan-kesibukan kita, dengan gadget kita, gosip sana, gosip sini. Atau kita enak tidur di saat homili, di saat khotbah. Yang kedua, saudara, sebelumnya perlu berdoa untuk meminta Roh Kudus membimbing dan membuka telinga kita agar dapat fokus mendengar. Biarlah Roh Kudus boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, perlunya kita renungkan firman yang telah diterima dan diresapi. Yang keempat, saudara, melakukan apa yang telah disampaikan. Nah, cukupkah sampai di sini, saudara? Penabur harus membajak tanah-tanah yang akan ditaburkan. Jadi di sini, saudara, ada peran para penabur, saudara, pembawa firman, saudara. Penabur juga harus siap tetap menjaga benih-benih yang ditaburkan agar dapat tumbuh dan berkembang. Bukannya dibiarkan saja, saudara, yaitu dengan selalu membimbing hingga bertumbuh dan berkembang. Jadi, saudaraku yang terkasih, Regi hari ini, saudara, mengajak kita semua agar dapat mempersiapkan hati kita sebagai tanah yang baik dan subur. Mau menerima benih-benih yang ditaburkan dan bertumbuh, berkembang. Kita juga mau, saudara, menjadi penabur benih, yaitu pembawa firman Tuhan, menyampaikan kabar sukacita. Seperti kata Alkitab, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Dan jadilah penabur firman yang setia, agar kelak kita dapat menuai, saudara, buahnya dengan penuh sukacita, saudara. Penabur yang setia tahu kapan saatnya mengolah tanah dan kapan waktunya untuk menabur benih. Jadi, kejelian dari para penabur itu sangat dibutuhkan. Dan kesetiaan, ketaatan, kesabaran penabur juga menjadi peranan penting di dalam hal ini. Tujuannya, saudara, adalah untuk menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.